Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita dalam materi budaya Melayu Siak. Nah, ada Bapak, jangan lupa isi absen online yang sudah Bapak kasih linknya di WA grup kita, ya. Jangan lupa. Nah, pada pagi hari ini tema kita adalah permainan dari daerahku. Nah, kalau dulu kita mengenal budaya Melayu Riau secara keseluruhan. Sekarang kita khususkan budaya Melayu Siak. Materinya adalah permainan daerahku. Di zaman yang canggih ini, anak bapak semuanya, sulit kita menemui permainan tradisional masyarakat, khususnya di daerah Siak, ya. Karena anak lebih cenderung bermain gadget, betul enggak? Anak bapak pasti suka main itu kan, gadget. Bagi yang punya, ya, punya kagetnya. Nah, karena permainan yang serba modern ini tumbuh menjamur, bahkan sudah sampai ke pelosok kampung, desa-desa, permainannya gadget ini. Anak bapak semuanya, bermacam jenis permainan rakyat yang ada di daerah Kabupaten Siak ini yang cukup menarik buat kita pelajari kembali agar tidak hilang ditelan zaman. Permainan dari daerah Siak, Kabupaten Siak, anak bapak semuanya, permainan tradisional maksudnya, bagi anak dapat melatih tubuh. Permainan tradisional ini bagi kamu dapat melatih tubuh lebih sehat dan kreatif, ya. Permainan tradisional dalam budaya Siak, Melayu Siak, sangatlah beragam. Misalnya ada seperti congklak, ya, gasing, berikutnya patuk lele, tam-tam buku, nah, ye cak koci, bang sinebu, lu cina buta, dan sebagainya. Itu adalah permainan tradisional dari Kabupaten Siak. Nah, itu jenis-jenis dari permainan masyarakat Siak. Sekarang itu jarang sekali, nak bapak semuanya, dimainkan, ya. Kita bahas satu persatu. Permainan congklak, tentu kamu tahu permainan congklak itu seperti apa, ya. Congklak adalah salah satu jenis permainan masyarakat yang menggunakan alat yang terdiri dari papan congklak dan buah congklak, ya. Ada, kalau yang kita beli di pasar itu ada langsung dari plastik itu, ya, atau dari kayak apa tuh, dari batu juga. Kadang-kadang karena hilang satu diganti dengan batu kerikil. Nah, masih ingat kan bapak kan? Diganti batu itu dengan batu kerikil, ya. Permainan ini biasanya dilakukan pada sore hari atau malam hari. Nah, ketika menjelang malam, sore, itulah kerja orang main congklak tersebut, anak bapak semuanya, ya. Ini congklak ini, permainan congklak ini, mas bapak, anak-anak dan dewasa juga suka, apalagi remaja, ya. Karena ini permainan ini dapat mengisi waktu senggang sambil beristirahat sehabis melakukan pekerjaan, kegiatan rutin, ya. Atau kamu setelah habis pulang sekolah, ya, pulang haji misalnya, sore harinya bermain congklak. Atau bagi bapak orang tua yang dewasa mungkin hobi juga, ada juga yang hobi, ada juga tidak. Nah, alat permainan congklak ini adalah papan congklak. Nah, papan congklak tadi ini biasanya terbuat dari kayu agak ringan, ya, ringan dia kayunya. Kalau yang dulu, ya, tuh kayu, tapi karena sudah banyak orang jual-jualnya waktu zaman dulu tuh, dari plastik juga ada, dari plastik. Panjangnya 15 sampai dengan 17 cm, lebarnya 14 sampai dengan 16 cm, dan memiliki 14 buah lubang kecil yang diameternya 6 sampai 7. Oke, anak bapak semuanya, lubang congklak tadi saling berhadapan, dua lubang induk yang ukurannya diameternya 8 sampai 10 cm, yang terletak di ujung kanan dan di ujung kiri. Di rumah congklak tadi itu induknya. Nanti ada bersan sini, bersan ininya. Nah, kalau dulu sebelum ada dari kayu itu, ada yang juga yang dibuat di atas lubang, di dalam lubang, dibuat lubang di tanah gitu kan, ada juga. Itu lebih seru lagi.
Ya, setelah selesai main, tutup lubang tadi. Gitulah kalau bapak zaman dulu waktu masih kecil seperti itu ya. Dari tanah dulu, baru dengan kayu. Selain dari kayu tadi itu yang selain dari kayu enak ya, ada dari tanah ya. Nah, sedangkan buah congklak atau anak congklak biasanya menggunakan kulit kerang. Itu dia kulit kerang, tahu kan kulit kerang? Nah, bapak semuanya, atau kulit lokan, atau siput, atau biji jambu. Anaknya tadi itu biji para atau batu kerikil lah, yang seperti bapak bilang tadi. Atau buah guli atau kelereng, itu jadikan anaknya untuk kita mainkan gini. Pasti kamu pernah memainkan ini juga ya. Namun pada saat ini congklak atau papan congklak dan buah congklaknya mudah didapat karena sudah ada buatan pabrik dari kara atau plastik, banyak dijual di toko mainan, di toko mainan ya anak-anak. Nah, anak bapak bisa nengok situ atau belinya di sana. Jumlah pemainnya itu hanya 2 ya, yang tidak ramai seperti olahraga kan ramai. Kalau congklaknya hanya 2 orang. Jadi 1 orang anak menguasai 7 lubang anak, 1 lubang induk atau rumah induk. Tiap lubang anak diisi 7 buah anak congklak, sehingga jumlah anak congklak seluruhnya adalah 7 kali 14 lubang untuk kedua orang pemain tadi. Ya, kamu berdua mainnya. Sehingga jumlah buah congklak seluruhnya adalah 98 buah. Ya anak bapak ya. Sedangkan rumah induk keduanya adalah awal permainan itu dalam keadaan kosong. Kosong, tak ada isi. Jangan isi dulu, cerdik namanya. Jadi harus kosong. Masih ingat anak bapak semuanya? Mungkin anak bapak pernah main congklak dan ini ya. Tempat bermainannya, kalau tempat permainannya itu ya bisa di rumah, dalam rumah bapak, bisa di teras rumah atau di bawah pohon yang ada mejanya, boleh di mananya pun tempat lapangan permainannya bebas di mana anak bapak suka ya. Ya di ruang tamu bisa, di teras rumah bisa, di mana saja anak bapak bisa memainkan ini ya. Nah, anak bapak semuanya, selanjutnya adalah cara bermain. Nah, untuk memulai permainan congklak ini, kedua pemain terlebih dahulu bersuit. Nah, bersuit. Kalau sekarang mungkin yang karena batu gunting itu enaknya pakai kertas gitu ya. Kalau dulu tuh suit namanya ya. Nah, untuk menentukan siapa yang memulai. Jadi untuk bermain ini siapa yang mulai, yang menang bersuit, itulah dia yang mulai bermain congklak tadi. Ya. Pemainan yang menang suit menjalankan buah congklak. Kalau bapak tadi kan dia yang memulainya sampai mati. Nah, nanti mati itu dalam arti ya tak ada lagi dia kawannya untuk dimakannya ya. Permainan yang menang suit menjalankan buah congklak dengan cara mengambil buah congklak ya yang ada dalam salah satu lubang miliknya sendiri yang kelihatan 7 tadi. Kemudian dijalankan dengan cara memasukkan satu persatu buah congklak tersebut ke dalam lubang berikutnya dari arah ke kiri termasuk ke rumah induk milik kita. Nah, itu dia. Kiri milik kita yang di dalam congklak tadi itu. Nah, termasuk lubang milik kita sendiri, masukkan buah tadi itu ya. Lubang induk sebelah kiri, sedangkan rumah induk lawan dilewatkan. Jangan diisi pula. Rumah induk tadi itu yang punya kawan ya diisi, punya kita aja yang diisi. Apabila buah terakhir jatuh ke lubang yang isi lubangnya milik kita maupun lawan, maka semua isinya kita ambil. Jadi maksud pas ada yang 7 isinya tadi, pas itu terakhir ambil. Begitu selalu bergantian ya. Seperti itulah main congklak. Anak bapak tentunya paham cara bermain congklak nih. Oke anak bapak semuanya. Nah, dan apabila buah terakhir jatuh ke rumah induk milik kita, maka kita bebas memilih lubang kita. Mau dari mana kita mulai. Misalnya dari lubang tadi, lubang pertama, mau lubang 5, terserah kita mau mana memulainya kembali. Oke anak bapak semuanya, semua udah paham cara permainan congklak ini ya. Anak bapak semuanya, itulah cara permainan congklak. Nah, apa nilai-nilai yang terkandung di dalam permainan congklak ini adalah kesabaran. Kamu harus sabar. Apabila kamu nomor 2 mulainya, kamu sabar menunggu kawanmu sampai dia mati tidak bisa melanjutkan permainannya. Kamu harus sabar.
Dan yang kedua adalah teliti. Dalam permainan congklak ini kamu teliti ya, bagaimana cara menghabiskan anak buah kamu tadi itu sampai selesai kemudian menang. Itu dia. Yang ketiga adalah kecerdasan. Ya. Kecerdasan tadi apa? Kita berhitung ya. Kecerdasan kita tuh gimana supaya cepat selesai dan mana lagi yang membuat kita menang selalu ya. Kemudian keterampilan kita ya. Keterampilan kita, cara yang menyangkut paut dengan kecerdasan tadi, bagaimana supaya kita bisa menyelesaikan permainan ini dan menang. Berikutnya adalah kejujuran. Jujuran tadi itu nilai tekan congklak ini adalah kejujuran, seperti kamu tidak curang melangkaui satu lubang supaya cepat menang ya, tidak seperti itu, tapi kamu jujur mengikuti alur permainan tersebut. Dan yang terakhir adalah toleransi kamu dalam bermain ya, jangan curang dalam menghargainya. Oke, sampai di situ permainan congklak kita, cara permainannya. Pertanyaan dari Bapak adalah ya, yang ini satu aja pertanyaannya adalah tuliskan atau jelaskan cara bermain congklak yang kamu ketahui ya, yang kamu ketahui. Kamu bermain dengan temanmu ya, tuliskan caranya. Oke, hanya itu. Terima kasih kepada ayah bunda yang telah mendidik, membimbing anak di rumah dalam pembelajarannya. Karena COVID ini kita tidak bisa berjumpa. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di materi selanjutnya.